Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi untuk Bu Rining ya, Kepala Bidang Koperasi UKM Sleman, dan juga selamat pagi untuk Mas Didik dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga sobat UMKM semuanya di Sleman ataupun semua Yogyakarta ya, yang mengikuti acara ini. Jadi terima kasih telah hadir di dalam acara pagi ini, acara kelas online Rabu ini ya, kelas rutin dari HUT Sleman kerjasama dengan luar ataupun pihak dalam dari Pemda Sleman. Ya. Baik, untuk acara kali ini adalah sangat penting untuk kita semua, ya, teman-teman UMKM, ya, BPJS Ketenagakerjaan, meskipun kita masih sendiri ataupun sudah punya karyawan ya, ini sangat penting sekali BPJS Ketenagakerjaan untuk kita semuanya. Ya. Jadi untuk hari ini silahkan teman-teman UMKM bisa bertanya lebih jelas dengan Mas Didik, apalagi hari ini ada info ini ya Mas Didik ya, penting untuk teman-teman UMKM Sleman ya, untuk yang iurannya per bulannya itu ya. Ada yang khusus nanti spesial untuk teman-teman UMKM Kabupaten Sleman. Ya seperti itu, nanti silahkan bertanya lebih jauh, lebih dalam, ditanya sedetail-detailnya seperti itu. Ya terima kasih. Sebelum acara kita mulai, saya bacakan untuk susunan acara ini. Pertama adalah pembukaan, terus berikutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Koperasi UKM Sleman yang diwakili oleh Ibu Rini Puspitasari. Yang ketiga adalah penyampaian materi oleh Mas Didik dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat adalah tanya jawab, berikutnya penutup. Ya. Baik, sebelum kita acara mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Cukup. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi UKM Sleman oleh Ibu Rini Puspitasari, SP MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ibu. Ya, selamat pagi, terima kasih Pak Rahmat. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian, Sobat Plus Sleman khususnya. Terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting dengan tema BPJS Tenaga Kerja untuk UMKM. Ya, bersyukur kita semua diberi kesempatan dan kesehatan tentunya ya. Dan bersyukur juga kita akan diberi pencerahan oleh tentang apa itu BPJS Ketenagakerjaan bagi UMKM. Tentu saja kita dari data yang kita ambil dari satu data UMKM di Kabupaten Sleman, untuk per hari ini sudah 90.000 sekian sih yang terdata di kita. Tentu saja tidak memungkiri bahwa kita tentunya perlu ada jaminan, yaitu selain jaminan kesehatan kita sudah familiar ya, juga jaminan tentang tenaga kerja. Nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Pak Didik dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Kemudian kita sambut baik juga acara ini yang sangat bermanfaat tentu saja, karena kita tahu apa yang akan terjadi itu kita tidak pernah tahu. Untuk itu, selain berikhtiar, tentu saja kita perlu ada jaminan yang pasti. Tentu saja ini dari BPJS Ketenagakerjaan. Matur nuwun sangat dari BPJS Ketenagakerjaan sudah bersedia memberi pencerahan kepada kami khususnya di UMKM Kabupaten Sleman, ya Mas Didi ya. Iya Bu. Ini hal yang perlu kita tahu, termasuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya kan kita tahunya BPJS Kesehatan, ya. Nah kalau ini kita supaya sama-sama paham apa itu BPJS Ketenagakerjaan, kemudian apa toh nanti yang didapat dari keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya apa saja, jaminannya. Kita kan tentu saja tidak tahu apa yang terjadi, namun demikian kita tetap perlu jaminan-jaminan tersebut. Salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan yang kali ini juga dari BPJS Ketenagakerjaan, Mas Didik akan menyampaikan pencerahan-pencerahan tentunya manfaat, jaminan, dan lain sebagainya yang akan didapat. Dan perlu kita ketahui, iurannya juga hanya minimalis ya, Mas Didik, dengan manfaat yang luar biasa. Ya, Pak. Untuk menyingkat acara, karena ini sudah banyak yang gabung juga, saya akan membuka acara ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Maka acara Zoom meeting dengan tema BPJS Ketenagakerjaan pada siang hari ini kami buka, dan semoga berjalan lancar dan akhirnya bermanfaat bagi kita semua.
dalam keluarga besar pelaku usaha UMKM Sleman. Matur nuwun dan secara resmi dibuka. Terima kasih Bu Rini. Matur nuwun Bu Rini. Sandi-sandi. Iya, nggih. Baik, terima kasih Bu Rini atas sambutan dan pembukaannya untuk acara hari ini. Yes, semoga kita dapat menjalankan acara Zoom ini dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Nggih. Terima kasih Bu Rini atas waktunya Ibu di padatnya acara. Nggih. Tersuwun. Terima kasih. Berikutnya ini untuk acara berikutnya adalah untuk penyampaian materi langsung nggih dari Bapak Didi. Waktu dan tempat dan persilakan Mas Didi. Tapi untuk sambutan pertama silakan untuk ini ya, kita persiapkan materi dulu. Langsung dari jenengan dulu. Oh, iya. Ya. Baik. Okay. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman yang kali ini diwakilkan oleh Bu Rini, kepada Mas Pak Rahmat dan tim dari pelayanan PLUT serta teman-teman UMKM yang telah bergabung di Zoom meeting kali ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya memberikan kami kesempatan kepada Dinas Koperasi Dinkop Sleman, Dinas Koperasi dan UMKM Sleman untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan bahwasanya pentingnya jaminan sosial kepada teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Dan yang hadir ini cukup banyak ya, Mas Rahmat ya, 36 partisipan. 36 partisipan dari UMKM Kabupaten Sleman, dan kemarin juga kami sudah kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Sleman dan PLUT tentunya untuk men-share link untuk pendaftaran peserta yang tergabung di PLUT Sleman, UMKM Sleman khususnya, untuk mendaftarkan diri ke link tersebut. Dan alhamdulillah kami juga ingin melaporkan sudah ada beberapa yang mengisi, Bu Rini dan Mas Rahmat. Sudah ada beberapa, kemarin saya lihat terakhir itu saya lihat 12 orang telah mengisi dari share link yang kita kirim ke teman-teman UMKM. Langsung saja ke materi. Pada kali ini saya akan menjelaskan sosialisasi program BPJS Tenagakerjaan segmen bukan penerima upah. Segmen bukan penerima upah. Nah, segmen bukan penerima upah ini, jadi BPJS Tenagakerjaan itu memiliki dua segmen. Pertama itu penerima upah, kedua itu bukan penerima upah. Dua segmen ini berbeda. Pertama, penerima upah ini seperti apa? Penerima upah ini adalah pekerja yang bekerja di suatu perusahaan atau badan usaha. Jadi, dia memiliki penghasilan yang tetap. Jadi, ada dua segmen. Yang pertama penerima upah, yang kedua bukan penerima upah. Penerima upah ini adalah bagi pekerja yang bekerja di suatu perusahaan. Di suatu perusahaan. Artinya dia memiliki penghasilan yang tetap, tiap bulannya jelas. Artinya dia menerima gaji sekian dan sudah ada UMR-nya. Jadi dia adalah segmen penerima upah. Sedangkan bagi teman-teman yang UMKM atau pekerja informal itu masuk segmen bukan penerima upah. Artinya teman-teman pekerja di UMKM atau pekerja informal ini juga bisa memiliki perlindungan yang sama seperti pekerja formal. Jadi sama punya kesempatan untuk memiliki perlindungan
jaminan sosial saat menjalani aktivitas kerjanya, meskipun tidak ada pemberi kerjanya. Jadi teman-teman UMKM, ini kita akan menjelaskan terkait program bukan penerima upah. Next, Mas. Program bukan penerima upah ini, yang pertama itu kita akan menjelaskan bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14, yang mana disebutkan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Itu merupakan dasar hukum kami BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk cakupan program pekerja BPU atau mandiri ini itu ada yang namanya ada tiga. Pertama itu jaminan kecelakaan kerja. Kedua, jaminan kematian. Yang ketiga, jaminan hari tua. Jadi, bukan penerima upah ini atau BPJS Ketenagakerjaan program BPU ini atau mandiri, ini memiliki 3 program. Yang pertama itu JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini artinya perlindungan kecelakaan kerja saat menjalankan aktivitas kerja. Jadi teman-teman di UMKM selama melakukan pekerjaan atau usahanya, entah itu mulai dari beli beli bahan makanan di pasar, misalnya dari pagi jam 4, mulai dari keluar pagar rumah sampai dengan tempat pembelian bahan, pulang lagi misalnya masaknya di rumah karena buka kantin misalnya atau buka usaha di rumah. Nah, itu teman-teman ada perlindungan. Teman-teman UMKM ini kalau misalnya hal terburuk terjadi, ada insiden selama menjalankan aktivitas itu teman-teman ada perlindungan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja melalui program BPU ini. Agar teman-teman saat menjalankan aktivitas kerja itu merasa aman, tenang gitu, tanpa harus memikirkan, wah kalau misalnya terjadi sesuatu, jenengan harus menyiapkan dana, pengobatan segala macam. Nah, ini dengan diikutkan BPJS Ketenagakerjaan segmen bukan penerima upah atau mandiri ini, teman-teman sudah mendapat perlindungan. Kalau misal terjadi, mohon maaf, kecelakaan lalu lintas saat membeli bahan makanan atau mengirim barang, usaha jenengan, dagangan jenengan mengirim ke konsumen, terjadi insiden di jalan, itu bisa diklaimkan ke kami. Jika teman-teman sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu bisa diklaimkan ke kami. Atau misalnya karena usahanya itu catering misalnya, waktu masak di dapur terus kena pecahan beling di dapur, itu bisa diklaimkan ke kami. Selama itu ada kaitan pekerjaan hubungan usaha jenengan, apapun insidennya itu bisa diklaimkan ke kami. Jadi jaminan kecelakaan kerja ini definisinya itu adalah perlindungan saat teman-teman menjalankan aktivitas kerja atau mencari rezekinya. Jadi ini perlindungan selama teman-teman menjalani aktivitas kerjanya, entah itu lalu lintas, entah itu di dapur tadi, kalau misal usahanya catering atau rumah makan misalnya, itu bisa diklaimkan. Nah, pertanggungjawaban BPJS Ketenagakerjaan untuk program kecelakaan kerja apakah hanya pengobatan? Enggak. Kami akan mengganti pertama
itu kami akan mengganti transportasi, misal dibutuhkan teman-teman butuh ambulan dari rumah misalnya ke rumah sakit, itu jenengan butuh ambulan. Nah, biaya ambulan ini kami akan ganti, selama ada kwitansinya akan kami ganti. Itu yang pertama. Yang kedua, pengobatan kami unlimited. Kami tidak ada batas untuk kecelakaan kerja. Sesuai indikasi medis, kami akan bayar semuanya. Jadi kalau misalnya kata dokter, ternyata harus operasi, berapapun biayanya, kami akan ganti. Jadi tidak ada batas maksimal 10 juta, maksimal 20 juta, enggak. Jadi selama itu memang indikasi medis, kami akan ganti sesuai dengan pengeluaran jenengan. Tuh. Yang kedua, pertama tadi transportasi, kedua tadi pengobatan. Yang ketiga, kalau misalnya teman-teman ini harus rawat inap, akibat insiden tersebut teman-teman harus rawat inap di rumah sakit, katakanlah kata dokter istirahat 1 bulan. Nah, selama 1 bulan tersebut, gaji atau penghasilan jenengan itu kami yang ganti. Jadi penghasilan jenengan itu kami yang ganti. Selain pengobatan, kami juga akan mengganti penghasilan jenengan sesuai dengan surat dokter. Kalau misal jenengan rawat inap, selama jenengan rawat inap, kami akan ganti penghasilannya. Misal katakanlah 1 juta, jenengan rawat inap 1 bulan, kami akan ganti 1 juta rupiah. Kalau misal 3 hari, berarti perharinya berapa? Dari 1 juta tersebut perharinya berapa? Misal 50.000, berarti jenengan surat dokternya 3 hari. Berarti kami ganti 150.000, karena 50.000 per hari ya. Seperti itu. Jadi jaminan kecelakaan kerja ini kami bentuk pertanggungjawaban BPJS Tenagakerjaan itu adalah transportasi, biaya transportasi yang dikeluarkan, pengobatan unlimited, ketiga STMB atau santunan tidak mampu bekerja kalau misal pekerja tersebut harus rawat inap. Jadi, harus rawat inap, kami akan mengganti penghasilannya. Yang keempat, kalau misalnya teman-teman yang mengalami kecelakaan kerja mengalami hal paling buruk, mohon maaf sampai meninggal dunia, BPJS Tenagakerjaan akan memberikan santunan kepada ahli warisnya sebesar 42 juta rupiah. Santunan kepada ahli warisnya sebesar 48 juta rupiah. Nah, santunan tersebut kami berikan kalau misalnya pekerja atau teman-teman UMKM ada yang mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia. Dan santunannya itu sebesar 48 juta. Kalau misalnya ada yang memiliki anak usia sekolah, apakah ada pertanyaan jadi saya ke distract. Saya lanjut ya, nanti saya jawab. Dan apabila yang mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan dia meninggal dunia itu memiliki anak usia sekolah, kami akan berikan beasiswa kepada anaknya sampai dengan perguruan tinggi. Jadi, kalau misalnya dia memiliki anak usia 2 orang anak misalnya, kami akan berikan beasiswa kepada 2 orang anaknya sampai perguruan tinggi. Dengan catatan anaknya belum menikah. Karena kan banyak juga yang sudah menikah di usia 20 tahun ya. Nah, kami akan berikan beasiswa karena pemerintah menginginkan agar jangan sampai ketika tulang punggung keluarganya mengalami insiden hal yang terburuk, ini memutuskan harapan hidup untuk
ahli warisnya. Harapannya tetap teman-teman yang memiliki anak usia sekolah itu masih bisa sekolah. Semuanya masih bisa sekolah. Misal dia punya anak, 2 orang anak, dua-duanya akan kami berikan beasiswa sampai perguruan tinggi. Jadi jangan sampai karena tulang punggung keluarganya meninggal, anaknya berhenti sekolah. Ini malah tidak tidak memberikan dampak kepada ekonominya. Jangan sampai ke depan anak-anak yang kehilangan orang tuanya selaku tulang punggung ini berhenti sekolah. Oleh sebab itu kami BPJS Tenagakerjaan akan memberikan beasiswa kepada anak ahli waris yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Jadi karena kecelakaan kerja kami akan memberikan beasiswa. Terus kalau misalnya anaknya 3, pripun Mas? Anaknya 3 yang dikasih beasiswa cuma 2, dia hanya 2 yang dikasih beasiswanya. Kalau anaknya 4 tetap 2, tetap 2. Itu tentang BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan kecelakaan kerja. Itu jaminan kecelakaan kerja kami. Yang kedua, untuk biayanya dari manfaat yang saya sebutkan tadi, yang saya jabarkan tadi, itu iurannya hanya Rp10.000 untuk 1 orang 1 bulan. Untuk jaminan kecelakaan kerja itu yang saya sampaikan tadi dapat beasiswa kalau misalnya pekerja tersebut meninggal dunia, kalau misalnya mengalami kecelakaan kerja pengobatannya unlimited, semuanya itu hanya 10.000 1 bulannya. 1 orang, 1 bulan Rp10.000. Insya Allah terjangkau. Nah, itu biaya dan manfaat untuk program jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini di slide sudah ditampilkan Mas Rahmat. Ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kami. Tadi transportasi atau pengangkutan, Pengangkutan kami ada dananya, terus biaya perawatan ini unlimited tanpa batas. Ini ada sementara tidak mampu bekerja atau pergantian penghasilan tadi yang saya jelaskan. Terus meninggal dunia. Nah, ini kalau misalnya hal terburuk terjadi sampai meninggal dunia, kami akan memberikan santunan sebesar 48 juta atau penghasilannya dikalikan 48 kali. Terus beasiswa ini rinciannya ada di bawah sini. Untuk anak yang memiliki anak usia TK atau SD itu 1,5 juta per tahun per anak, Kalau misal anaknya 2 ya berarti 1 orang 1,5. Kalau SMP itu per tahun 2 juta. SMA itu per tahun 3 juta. Untuk anak-anaknya yang sudah masuk perguruan tinggi kami akan berikan per tahun 12 juta. Per tahun 12 juta. Nah, itu untuk tenaga kerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Selanjutnya, Mas Rahmat. Nah, ini rinciannya tadi, kalau misalnya dari kecelakaan kerja itu, akibat kecelakaan kerja itu pendengaran tenaga kerja tersebut berkurang, kami akan berikan alat bantu dengar. Alat bantu dengar itu maksimal 2,5 juta, untuk harga alat bantu dengarnya. Terus kalau misalnya akibat kecelakaan kerja, dia gangguan matanya, jadi itu kami juga akan berikan penggantian kacamata, maksimal itu 1 juta, maksimal 1 juta,
Dan kalau misalnya akibat kecelakaan kerja itu dia giginya patah, gitu, kami juga akan memberikan gigi palsu, gigi tiruan, maksimal biaya untuk gigi tiruan itu 5 juta rupiah. Next. Nah, ini yang apabila tenaga kerja tersebut mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, kami akan berikan karena gini, karena seluruh organ tubuh kita ini mempunyai nilainya. Seluruh anggota tubuh kita ini mempunyai nilai. Yang tidak punya nilai itu hanya rambut dan bulu. Selain itu punya nilainya, dan ini medis sudah ada nilainya karena kami kaitannya akan memberikan santunan apabila tenaga kerja mengalami cacat sebagian atau anatomis. Contoh misalnya si A waktu itu mau ke pasar, mau beli bahan, dia pas pulang beli bahan mau pulang ke rumahnya kecelakaan. Pulang ke rumahnya karena di rumahnya tempat dia usaha ya, kecelakaan di jalan. Terus tangannya itu yang awalnya itu bisa ngangkat berat untuk 10 kilo, tangan kanannya bisa ngangkat berat sampai 10 kilo, karena kecelakaan itu dia tangan kanannya hanya bisa ngangkat 2 kilo. Yang awalnya 10 kilo jadi 2 kilo. Nah, ini artinya tangan kanannya ini mengalami cacat fungsi. Nah, cacat fungsi ini ada nilainya. Nilainya itu rumah sakit sudah tahu, dokter sudah tahu, dokter yang akan menentukan, oh dia ini karena cacat ini nilai fungsinya berkurang, jadi BPJS Ketenagakerjaan harus memberikan santunan sekian. Jadi persentase tabel itu sudah ada di rumah sakit. Oke. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki nilai berbeda. Artinya gini, ketika contoh tangan kanan saya mengalami insiden gitu ya, yang mengakibatkan dia cacat, sedangkan tangan kiri enggak. Harga tangan kanan saya lebih mahal dari tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanan saya bukan kidal. Jadi saya apa-apa menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri saya tuh pasif. Beda sama orang yang tangannya kidal. Dia mayoritas kegiatan sehari-hari menggunakan tangan kiri. Nah, ini lebih mahal dia tangan kirinya ketimbang tangan kanannya. Mungkin bingung ya. Jadi seperti itu. Jadi kita nanti akan dianalisa oleh dokter dia kidal atau enggak. Jadi nilai tangan kiri bagi orang kidal itu lebih mahal ketimbang tangan kiri orang seperti saya yang enggak kidal. Jadi beda santunannya. Itu nanti dokter yang menentukan. Jadi nggak perlu dipikirkan kalau yang itu. Pasti dokter yang akan menentukan. Ini santunan kematian 48 kali gaji dan beasiswa maksimal itu 174 juta total 174 juta untuk 2 orang anak. Itu rinciannya untuk TK sampai dengan SD 1,5, SMP 2 juta, SMA 3 juta, dan pendidikan tinggi itu 12 juta per anak per tahun, maksimal 5 tahun. Kuliah ya 4 tahun biasanya. Ini kita kasih sampai 5 tahun nggak apa-apa. Next. Nah, ini selanjutnya, Mas. Ini yang saya ceritakan tadi, cacat sebagian fungsi, cacat sebagian anatomis, jadi semuanya ada nilainya. Cacat total tetap. Apabila mengalami cacat total tetap, juga kami akan berikan ini yang tadi. Kami yang kalau misal pendengarannya berkurang akibat kecelakaan kerja, kami akan berikan penggantian alat bantu dengar, gigi tiruan, dan kacamata apabila memang dibutuhkan. Ini
beasiswanya ini selama anaknya belum menikah ya. Kalau menikah, anaknya di usia 22 sudah menikah, nggak dapat beasiswa berarti. Selanjutnya, nah ini home care. Kalau misal dibutuhkan pelayanan home care, kami akan berikan selama 1 tahun. Maksimal plafon biaya itu 20 juta. Kalau misal dibutuhkan home care, jadi selanjutnya, nah ini juga kami ada yang namanya PAK atau penyakit akibat kerja. Ini biasanya teman-teman yang bekerja di tambang ya, di tambang atau SPBU, pom bensin. Biasanya mereka itu kan tiap hari menghirup udara yang tidak sehat ya, karena di SPBU khususnya itu ya, atau toko bengkel cat mobil. Nah, biasanya mereka penyakitnya itu lama. Jadi dia sehari 2 hari masih sehat, bugar gitu ya. Tapi setelah bekerja di sana 6 bulan, sekian bulan, ternyata mungkin ada gangguan paru-paru. Dan ketika dicek di dokter, ternyata dia ini penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja, kami akan berikan pengobatan. Oke. Nah, tapi ini penyakit akibat kerja ini ada jangka waktunya. Maksimal diklaimkan itu 3 tahun terhitung sejak diagnosis. Ya, maksimal tuh 3 tahun. Lebih dari itu sudah berakhir. Selanjutnya, ini program kedua kami, JKM namanya, atau Jaminan Kematian. JKM ini pengertiannya itu tenaga kerja meninggal dunia karena apapun ya. Kalau yang pertama tadi kan karena bekerja ya. Karena bekerja dia mengalami insiden dan mengakibatkan dia meninggal dunia. Itu yang pertama tadi. Yang kedua ini tenaga kerja atau peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah, selama dia masih aktif, dia meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan santunan. Oke. Jadi untuk program JKM ini adalah santunan jaminan kematian tanpa melihat dia meninggal ini karena apa. Ya. Jadi kami tidak melihat dia meninggalnya karena apa. Mohon maaf kasarnya, bunuh diri pun kita bayar kasarnya. Karena kami tidak melihat dia meninggal karena apa. Selama dia peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan meninggal dunia, kami BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan santunan. Santunannya sebesar, selanjutnya Mas Rahmat. Nah, santunannya sebesar santunan kematian 20 juta, santunan berkala 12 juta, ini akan diberikan sekaligus biaya pemakaman 10 juta. Jadi santunan yang kami berikan itu 42 juta apabila ada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia. Meninggal dunia karena sakit, karena bencana alam, karena apapun, kami akan berikan santunan sebesar 42 juta. Nah, kalau misalnya peserta tersebut sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan paling singkat 3 tahun, kami akan memberikan beasiswa kepada anaknya. Jadi, paling singkat, kalau yang pertama tadi kan dia kecelakaan kerja, meninggal dunia, baru ikut 1 bulan, kecelakaan kerja dan meninggal dunia, beasiswanya langsung bisa diklaimkan. Kalau yang pertama. Kalau yang kedua, itu program kedua kami, sudah ikut
program BPJS Tenagakerjaan minimal 3 tahun. Minimal 3 tahun, dia meninggal dunia, baru berhak untuk santunan beasiswa. Oke, beda ya. Beda dengan yang pertama. Kalau pertama itu walaupun dia baru bayar 1 bulan, akan kami berikan santunan beasiswa kepada anaknya. Tapi kalau misal meninggalnya bukan akibat kerja, itu kita lihat dulu dia ikut program BPJS Tenagakerjaan sudah 3 tahun atau belum. Kalau sudah 3 tahun itu baru bisa mengklaim santunan beasiswa. Tapi kalau santunan kematian dan biaya pemakaman sebesar 42 jutanya itu pasti diberikan. Seperti itu. Jadi bedanya di situ, J. Selain nominal jumlah santunan dan proses penentuan pemberian beasiswa itu. Next. Nah, ini sebenarnya prosesnya ya, pembayaran JKM bagi yang tidak memiliki ahli waris. Kalau yang tidak memiliki ahli waris dan tidak berwasiat. Jadi dana pemakaman akan dibayarkan kepada yang mengurus pemakaman tenaga tersebut. Selanjutnya, Mas. Nah, ini urut-urutan penerima ahli warisnya ya. Kalau dia sudah menikah itu suami atau istrinya. Kalau misal masih lajang itu orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sudah nggak ada lagi bisa turun ke saudara kandung. Jadi bukan turun ke mertua. Jadi kalau misalnya orang tua dia sudah menikah, katakanlah istrinya sudah nggak ada, dia belum memiliki anak, orang yang berhak mendapat santunannya adalah orang tuanya. Kalau misal orang tuanya nggak ada, itu saudara kandungnya, bukan mertuanya ya. Kecuali kalau saudara kandungnya itu sudah tidak ada lagi, baru mertuanya berhak untuk menerima santunan. Ini urutan ahli waris yang sah ya. Selanjutnya, nah ini program yang ketiga. Program yang ketiga ini jaminan hari tua. Ini sederhana, maksudnya sebenarnya tabungan, Pak. Pak, Bu, ini hanya tabungan yang mana jenengan bisa ambil ketika jenengan sudah tidak punya usaha lagi. Jadi jenengan tiap bulan nabung, ya kan? Tiap bulan nabung. Nah, ketika jenengan sudah berhenti, usahanya sudah berhenti atau memasuki usia tidak produktif lagi, uang tabungan ini bisa diambil di kami BPJS Tenagakerjaan. Kami akan berikan iuran plus hasil pengembangan. Jadi iuran bulanan jenengan misal 20.000 nih sebulan. Rp20.000 nih sebulan. Selama jenengan bikin usaha setahun, berarti 20.000 kali 12 bulan. Itu santunan yang bisa jenengan terima. Santunan apa? Tabungan, maaf. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, nah ini iurannya ya. Iuran dari santunan jaminan kematian tadi atau JKM tadi itu per orangnya atau per orang per bulannya itu 6.800. Hanya 6.800 dengan manfaat yang seperti saya sampaikan tadi. Santunan sebesar 42 juta, dan apabila sudah ikut BPJS Tenagakerjaan, dia minimal 3 tahun dan dia memiliki anak usia sekolah, itu kami akan berikan beasiswa. Selanjutnya, nah, jadi untuk segmen bukan penerima upah ini, yang menentukan penghasilan itu bukan kami, ya. Jadi kami hanya mengikuti jenengan.
Artinya jenengan yang tahu sendiri penghasilan jenengan per bulan itu berapa. Ini ada dasar penetapan manfaatnya ya. Kalau misalnya jenengan katakanlah itu 2 juta penghasilan dari usaha jenengan, berarti itu JHT-nya itu 44.000. Kenapa? Karena 2% dari penghasilan. JKK-nya 1% dari penghasilan. Jadi kalau misalnya 2 juta, 1%-nya itu kan 20.000. Terus untuk JKM-nya tetap 6.800. Tapi kalau misal jenengan penghasilannya 1 juta, itu JHT-nya 20.000, JKK-nya 10.000, JKM-nya 6.800. Nah, kalau misal hanya ikut 2 program juga boleh, JKK dan JKM itu boleh. Kalau mau ada tabungan, diikutkan dengan JHT. Jadi ini dasar penetapan ini jenengan yang menentukan, karena yang tahu penghasilan jenengan sendiri. Karena kalau misal segmen penerima upah atau pemberi kerja, ada pemberi kerja yang mereka ada slip gajinya, yang mana itu jelas, tetap, gitu kan. Nah, kalau ini kan jenengan kan pekerja informal, ini yang tahu jenengan sendiri. Jadi jenengan yang menentukan kalau yang untuk besaran iurannya. Nah, ini cara pendaftaran. Cara pendaftaran sekarang bisa melalui aplikasi JMO, jaminan Jam Sostek Mobile atau JMO, itu ada di Play Store, atau yang pengguna iPhone juga ada. Terus bisa melalui website kami, atau bisa datang ke kantor kami, atau nanti mungkin karena jenengan ada tiap mungkin ada kelompok ya, ada paguyubannya, itu bisa kolektif juga bisa. Jadi jenengan selain melalui website, melalui aplikasi, melalui datang ke kantor bisa, nanti bisa menghubungi saya juga bisa. Itu cara pendaftarannya ya. Selanjutnya, nah setelah daftar, jenengan bisa bayar melalui ini kanal pembayaran, kantor pos misalnya. Ini nggak ada ya kantor pos. Jadi kantor pos sudah bisa untuk penerima iuran, atau link aja bisa. Bank Mandiri bisa. Indomaret dan Alfamart. Indomaret dan Alfamart ini saya perlu kasih catatan ya. Tidak semua Indomaret dan Alfamart bisa. Jadi kalau saran saya, kalau nggak melalui ATM, mobile banking, atau melalui kantor pos saja. Kantor pos kan nggak harus kantor pusatnya. Ada juga kantor agen-agen pos yang kantor pos yang tiap-tiap kecamatan itu ada juga kok, itu bisa. Selanjutnya terima kasih. Nah, ini Mas Rahmat, saya mungkin bisa langsung jawab aja ya teman-teman yang udah chat ini ya. Oh ya, silahkan Mas Didi. Ya, jadi itu penjelasan terkait program BPJS Ketenagakerjaan Mandiri atau bukan penerima upah. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rusmiati Larisi. Apakah BPJS Ketenagakerjaan sama dengan BPJS Kesehatan? Kalau tidak sama, apa perbedaannya? Ya, jadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan badan penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Benar, kami itu berbeda, Bu. Berbeda karena kami disuruh atau diberikan amanah oleh pemerintah dengan program masing-masing. Kalau misalnya jenengan dulu pernah dengar ASKES, pernah dengar ASKES. Nah, itu
sekarang namanya BPJS Kesehatan. Itu sekarang namanya BPJS Kesehatan. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu, kalau misalnya jenengan sakit, melahirkan, atau demam, atau misalnya flu, nah itu jenengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Ya. Jenengan tidak bisa menggunakan kartu BPJS Kerjaan. Kalau misal penyakit, itu gunakan BPJS Kesehatan. Ya. Yang seperti tipes, demam, nah itu gunakanlah kartu BPJS Kesehatan karena program mereka memang untuk kesehatan masyarakat Indonesia, kesehatan ya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, ini programnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, sama jaminan hari tua. Dulu nama kami Jam Sostek, dulu namanya Jam Sostek, kalau pernah dengar. Sekarang namanya jadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kami ini bertanggung jawab kalau misalnya ada pekerja yang mengalami meninggal dunia. Kami memberikan santunan sebesar 42 juta. Kalau BPJS Kesehatan, kalau ada peserta yang meninggal tidak memberikan santunan. Dan itu tidak salah. Memang bukan job desk mereka, bukan pekerjaan mereka, bukan tanggung jawab mereka untuk memberikan santunan. Tapi itu adalah tanggung jawab kami. Jadi, itu tanggung jawab kami. Jadi BPJS di Indonesia itu ada dua dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Dan semuanya wajib. Kalau kami wajib untuk bekerja saja. Kalau misalnya anaknya, istrinya tidak bekerja atau bayi misalnya kami tidak wajib ikut. Tapi kalau BPJS Kesehatan itu semua warga Indonesia wajib ikut. Jadi bedanya di situ juga. Segmennya marketnya tuh berbeda. Kalau BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Itu sederhananya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, seluruh orang yang bekerja. Hanya orang yang bekerja saja. Kalau anak sekolah enggak ikut. Itu perbedaannya, Ibu ya. Kalau misalnya si A, dia bekerja, punya usaha, terus mengalami kecelakaan kerja, dan dia klaim pakai kartu BPJS Kesehatan, itu tidak akan dilayani atau tidak bisa klaim menggunakan kartu BPJS Kesehatan sekarang. Kenapa? Karena memang itu tidak bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan verifikasi kenapa dia masuk rumah sakit. Oh, karena dia menjalankan aktivitas kerja dan mengalami insiden. Jadi BPJS Kesehatan akan mengarahkan silakan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu tidak salah. Karena memang bukan tugas mereka untuk bertanggung jawab bagi pekerja yang mengalami insiden. Itu tanggung jawab kami. Makanya pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan perbedaannya itu. Jadi jenengan baru bisa mengklaim kalau menggunakan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau menggunakan kartu BPJS Kesehatan itu pasti ditolak. Itu aja Bu Rusmiati. Kalau sudah ke BPJS Kesehatan, kalau yang kerja dan pengangkutan di. Nah, ini sama sih. Jadi berbeda nih. BPJS Kesehatan itu berbeda. Kalau misal jenengan kecelakaan kerja tidak bisa diklaim menggunakan kartu BPJS Kesehatan, nggak bisa. Mereka tidak akan mau mengcover apabila orang tersebut masuk karena kecelakaan kerja. Karena itu bukan ranah mereka, itu ranah kami. Jadi kalau misal Seis Camilan, jadi ini kalau memang bekerja Ibu, silakan daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan karena BPJS Kesehatan tidak akan mengcover untuk hal kecelakaan kerja. Dan kalau misal meninggal, mohon maaf, meninggal
itu juga BPJS Kesehatan tidak akan memberikan santunan, tapi kami yang akan memberikan santunan. Itu BPJS Kerjaan punya putra 3 orang. Sekali lagi, BPJS Tenagakerja ini hanya melindungi yang bekerja saja. Jadi kalau misal suaminya nggak bekerja ya nggak diikutkan. Punya anak 3 orang juga nggak diikutkan. Hanya yang bekerja aja, Ibu. Bayarnya bisa per tahun, bisa per bulan, bisa per 3 bulan, bisa juga per 6 bulan. Dua-duanya, Bu. Karena kalau BPJS Kerjaan kan hanya jenengan saja. Sumarni. Untuk Bu Sumarni ini kalau suami jenengan sudah bekerja di perusahaan, silakan ditanyakan dari perusahaannya. Tapi kalau misalnya suami jenengan wira swasta juga, itu bisa didaftarkan bareng dengan jenengan yang punya usaha. Seperti itu, Bu. Terus kalau iurannya tiap bulan tergantung, misal jenengan penghasilannya 1 juta misalnya ya, dan hanya ikut 2 program kecelakaan kerja dan kematian, itu hanya 16.800 satu orang. Jadi kalau sama suaminya berarti 16.800 kali 2. Begitu, J, Bu Sumarni. Halo Mas Didi. Mas Didi. Halo Mas Didi. Ya, Mas Rahmat. Mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung ya, kita persilakan ya, untuk teman-teman peserta. Teman-teman UMKM kalau mau bertanya langsung juga kami persilakan ya untuk KSN ya. Jadi ini ya Mas Didi ya, sangat penting sekali ya kita memiliki ini ya BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi tadi dijelaskan juga beda sama BPJS Kesehatan ya. Tenaga kerjaan tadi sangat besar sekali manfaatnya ya, mungkin teman-teman UMKM masih bingung untuk cara mendaftarnya seperti apa, nanti juga bisa bertanya silahkan, karena kita sudah diberikan penjelasan sama Mas Didi ya tadi ya, sangat bagus sekali untuk kita sebagai pekerja yang sendiri, apalagi yang sudah punya karyawan, bisa didaftarkan itu Mas Didi. J. Oke Mas Didi, untuk yang info yang kemarin dari Mas Didi itu, bisa sekalian untuk dijelaskan? Ini ada yang resen dulu Mas. Mas Bintar posisi di mana Mas Bintar? Ada yang raise hand. Tes, selamat siang. Oh ya, silakan. Silakan mau Pak. tanya yang BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan yang untuk UMKM ini ya. Sebelumnya saya dulu kan pernah masuk di BPJS Ketenagakerjaan, tetapi karena saya sudah sudah keluar pekerjaan begitu, lalu kan BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan kan, terutama BPJS Ketenagakerjaan sudah saya cairkan dananya. Nah, untuk saya bisa masuk ke BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan di UMKM ini apakah masih bisa dan persyaratannya bagaimana? Karena umurnya kan sudah ya hampir 50 tahun begitu. Makasih, Pak. J. Matur nuwun. Langsung jawab aja nih, Mas Rahmat ya. Ya, silakan Mas Didi. Langsung. Ya. Jadi terima kasih Pak Jaka. Jadi untuk pertanyaannya, apakah masih bisa mendaftar ke BPJS Tenagakerjaan, usianya hampir 50 tahun tadi ya. Jadi Pak Jaka, untuk BPJS Tenagakerjaan, kami selama usianya di bawah 60 tahun itu masih bisa mendaftar Pak Jaka.
Jadi jenengan masih bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Caranya kalau misal jenengan tadi bisa ke kantor atau bisa menghubungi WA saya yang kemarin di-share oleh Mas Rahmat di link tersebut. Itu bisa hubungi ke saya. Syaratnya cuman memberikan menginformasikan nomor KTP, nomor handphone, pekerjaannya apa, penghasilan per bulannya berapa, dan mau ikut programnya apa. Jadi, mau ikut 2 program, itu 16.800, kalau penghasilannya 1 juta, tapi kalau mau, tadi sudah ada slide penetapan, yang menetapkan itu jenengan sendiri. Jadi jenengan yang menentukan penghasilan jenengan. Saya ngikuti apa yang jenengan laporkan ke saya. Seperti itu Pak Jaka. Jadi bisa ke kantor kami. Kami juga ada agen perisai. Mungkin jenengan ada yang kenal dengan agen perisai BPJS Ketenagakerjaan, bisa juga mendaftar melalui mereka, melalui aplikasi atau website juga bisa, melalui kantor pos juga bisa, atau nanti bisa di WA ke saya. Seperti itu Pak Jaka. Baik Pak Jaka, mungkin sudah jelas atau ada yang perlu ditanya lagi? Pak Jaka tinggal. Oke Pak Jaka. Kedua hari ini coba nanti tak hubungi lewat WA ya Pak ya. Oke. Ya, makasih Pak. Tapi nanti di WA-nya dikasih tahu dari UMKM, karena nanti kalau ini langsung saya bingung ini siapa itu. Oh ya, Pak, siapa Pak? Matur nuwun. Mas Didi, ini ada yang pertanyaan yang di chatting itu yang terakhir itu kayaknya menarik sekali, sudah dibahas belum ya tadi? Yang dari Pak Bu Endah ini. Karena kan UMKM kadang-kadang karyawannya berpindah-pindah gitu kan. Bu Endah. Yang terakhir itu. Endah Tri ya? Iya. Mungkin saya bacakan ya Mas ini Mas. Boleh. Misal mengikutkan untuk karyawan terus untuk 3 bulan ke depan dia sudah pindah kerja, nanti menjadi tanggung jawabnya sendiri, tanggungannya sendiri, mengurusnya mudah ya. Maksudnya mungkin baru 3 bulan ini keluar atau gimana? Maaf bertanya, semisal mengikutkan untuk karyawan terus untuk 3 bulan ke depan dia sudah pindah kerja, nanti menjadi tanggungannya sendiri ya. Itu Mas. Maksudnya baru 3 bulan udah keluar mungkin gitu. Jadi gini Pak, Pak Petrus, kalau misal usaha jenengan sudah mempekerjakan dan memiliki izin usaha, jenengan bisa ikut segmen penerima upah. Jadi jenengan mendaftarkan usaha jenengan, karena jenengan di sini saya nangkepnya jenengan sudah punya karyawan ya. Jenengan sudah punya karyawan. Nah, kalau misal jenengan mau lebih dari 2 karyawannya, silakan daftarkan melalui penerima upah. Tapi kalau misalnya mau mandiri pun bisa. Kalau misalnya sudah keluar atau pindah, berarti jenengan tidak perlu memberikan pembayaran lagi, Pak. Nggak perlu dibayar lagi. Itu akan putus secara otomatis. Kalau untuk karyawan yang sudah pindah. Jadi seperti itu. Sederhana sebenarnya. Jadi ketika dia sudah tidak bekerja lagi, Bapak sudah tidak ada kewajiban untuk membayarkan iuran mereka, tenaga kerja yang sudah keluar. Itu Pak Petrus ya. Baik Mas, untuk Pak Petrus ya, mungkin sudah cukup jelas. Ini ada lagi Mas, saya bacakan saja ya Mas. Mohon info bagaimana apabila sebelumnya ada BPJS Ketenagakerjaan bekerja belum dicairkan karena belum lama resign, bagaimana, apakah kita daftar data yang baru atau melanjutkan? Itu Mas Didi. Jadi gini, selama jenengan kan BPJS Ketenagakerjaan tadi ada 2 segmen. Pertama segmen pekerja penerima upah, pekerja formal atau pekerja informal, bukan penerima upah. Kalau misal sebelumnya jenengan ikut BPJS Ketenagakerjaan yang penerima upah atau pekerja formal, itu
itu boleh dicairkan uang dananya. Terus mau daftar ke UMKM, mandiri, secara mandiri, nah itu bisa. Jadi pekerja itu dimungkinkan untuk daftar di 2 tempat atau 2 segmen. Misalnya jenengan kerja di PT A, terus pulang kerja jenengan buka usaha katakanlah angkringan misalnya ya, pulang kerja. Nah, jenengan bisa daftar ikut di perusahaan, bisa juga mandiri bukan penerima upah ini karena jenengan punya usaha angkringan. Jadi itu bisa keduanya, Bu. Bisa keduanya. Tapi kalau mau yang lama ini jenengan cairkan itu bisa, tapi kalau digabungkan nggak bisa. Karena yang dulu jenengan itu segmennya berbeda, segmennya bukan penerima upah. Kalau sekarang kan bukan penerima upah. Kalau digabungkan nggak bisa, tapi kalau mau dicairkan yang lama itu bisa. Seperti itu, Bu. Endah. Oke, Mas Didi ada yang raise hand ya, Bu Endah Tri. Silahkan Bu Endah. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Non sewu. Saya ini yang mau saya tanya tentang sebelumnya kan saya resign. Nah, ini kan belum saya cairkan karena kan kemarin di info usia itu sekitar 50 berapa nggih pencairan itu kalau kita udah resign ketenaga kerjaan itu. 57 apa ya? Sekarang 58. Oh, 58. Itu kan kita menunggu di 58 tahun. Nggih, Pak. Nah, kemudian karena kita punya usaha ini masih kecil sekali, itu apakah kita ikut mandiri atau bagaimana ini ceritanya? Karena kalau karyawan kan memang kita masih harian gitu loh. Ketika kita pas rame kita pakai harian. Nah, sementara saya tuh kepikiran bagaimana Pak saya suami atau yang membantu ini saya ikutkan atau gimana. Nah, ini kan masih belum ada gambaran ke depannya bagaimana gitu loh Pak. Mohon sarannya. Terima kasih. Baik Bu Endah, terkait yang belum jenengan cairkan itu jenengan bisa itu JHT apa jaminan pensiun. Sebelumnya saya ingin memastikan dulu karena kalau misal JHT, kalau yang jaminan hari tua memang sudah saya cairkan, tapi kan ada dua, yang satu yang jaminan ketenagakerjaan itu belum saya cairkan karena belum memenuhi usia. Benar, berarti JHT-nya sudah ya? Sampun. Nah, memang untuk program jaminan pensiun itu, memang itu program jaminan untuk masa yang akan datang, masa pensiun nanti, Bu. Itu dibikin untuk pekerja swasta, jangan sampai katakanlah iri dengan ASN, karena mereka di masa tuanya dapat bulanan. Nah, sekarang sudah ada program pensiun untuk karyawan swasta, yang mana masa depannya atau masa tuanya nanti ketika dia pensiun, dia berhak bisa mendapatkan uang bulanan layaknya ASN. Itu program pensiun itu. Makanya itu bisa dicairkan saat usia pensiun. Oh gitu. Kalau itu misalnya kita lanjutin secara mandiri bisa nggak? Nggak bisa, Ibu. Oh, nggak bisa. Memang harus di-cut dulu, terus kita daftar yang baru, Itu ya harus ada pemberi kerjanya kalau jaminan pensiun itu, Ibu. Oh gitu. Baik. Ada sih surat-suratnya sudah komplit. Cuma menunggu usia aja berarti. Itu nggak bisa dilanjutkan karena kecuali kalau Ibu pindah ke perusahaan lain. Atau usaha Ibu dapur ini ikut didaftarkan. Banyak juga usaha rumah makan itu daftar BPJS Ketenagakerjaan secara Ibu sebagai pemberi kerjanya dan memiliki karyawan itu didaftarkan segmen penerima upah, itu bisa juga selama ada izin usahanya, Bu ya. Ada izin usaha, ada NPWP-nya, Ibu bisa mendaftar secara mandiri. Pensiun Ibu bisa dilanjutkan di situ. Oh baik. Tapi kalau untuk mandiri, ini programnya hanya 3, tidak ada jaminan pensiun. Baik. Jadi kalau mandiri ini kita ngikut jaminan tenaga kerja sama jaminan kematian itu tadi ya, Pak? Kecelakaan kerja sama jaminan kematian itu 16.800. Kalau mau ada tabungan kayak yang Ibu cairkan itu
itu tambah 2% dari gaji yang Ibu laporkan ke kami. Nah, terkait pertanyaan bagaimana saya ada pekerja harian, sebenarnya yang namanya insiden atau musibah itu tidak melihat dia baru kerja sehari atau 2 jam, Nah, karyawan tetap atau tidak tetap. Jadi baik. kalau misalnya jenengan minta pendapat saya, ya didaftarkan saja bukan penerima upah. Kenapa? Karena kalau misalnya ibu sudah nggak memanggil nama dia lagi, ibu sebenarnya tidak perlu membayar dia lagi, cukup sudah otomatis putus. Dan itu tidak akan menjadi hutang ibu, gitu Bu. Baik. Terima kasih banyak Pak Didi penjelasannya. Sangat bermanfaat untuk kami yang pemula ini. Semoga nanti kita bisa Semoga sukses BPJS usahanya. lagi. Amin. Mohon doanya. Sukses selalu Pak. Sehat selalu. Bu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Indah. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Bu. Pak Didi, mumpung masih ada waktu, sekalian menjelaskan yang kemarin untuk kerjasama itu bisa diflorkan ke sini untuk teman-teman UMKM. Ya, jadi kemarin tadi saya sudah laporkan sedikit ya, terakhir saya cek itu untuk yang sudah mengisi itu ada 12 orang. Masih kita buka untuk teman-teman yang hadir pada Zoom hari ini, mungkin Mas Rahmat, teman-teman yang hadir Zoom ini agar mengisi link tersebut biar kami bisa daftarkan, salurkan. Kebetulan ada dana CSA dari PT Seraput Indonesia. Mereka berkomitmen untuk membantu memberikan perlindungan kepada teman-teman UMKM Sleman, khususnya ya teman-teman Sleman, selama 1 bulan, Bapak Ibu. Selama 1 bulan itu diberikan gratis. Makanya nanti bisa di-share juga Mas Rahmat ya, linknya Mas Rahmat ya. Iya Mas. Itu akan diberikan gratis selama 1 bulan. Nah, ini kemarin yang sudah ngisi baru 12. Kita tunggu sampai mungkin ada 50 atau 100 yang boleh daftar untuk bulan Februari ini. Kami akan berikan perlindungan selama 1 bulan. Jadi kita cukupin kuotanya dulu, akan kita daftarkan. Sebanyak-banyak mungkin, lebih dari 100 juga nggak apa-apa, Mas Rahmat, untuk teman-teman UMKM yang khusus yang hadir pada hari ini ya, siang ini monggo diisi linknya, segera daftarkan, dan ini free. Ini gratis karena yang bayar dari CSR Seraput Indonesia. Mereka komitmen untuk membantu perlindungan kepada pekerja-pekerja informal selama 1 bulan. Selanjutnya itu jenengan bisa melanjutkan pembayaran, bisa juga jenengan katakanlah bekerja, saya kayaknya keterima kerja di sini, saya mau kerja aja, ya nggak apa-apa juga, nggak akan jadi hutang. Jadi kalau misal ada insiden selama 1 bulan ke depan, itu bisa klaim ke kami seperti itu. Tapi karena kuotanya sekarang baru 12 orang, jadi kita minimal kalau ada 100 ya 100 baru kita langsung daftarkan serentak untuk UMKM-nya Mas Rahmat, baru kita mulai daftarkan ya. Jadi ini ya Mas Didi, terima kasih untuk teman-teman UMKM ya, mungkin yang belum baca ya, sebenarnya kita sudah share ke grup WA Good Sleman ya. Kemarin ada untuk iuran pertama kita ini ya Pak, dari Seraput itu ya, gratis ya untuk bulan pertama nih. 1 bulan berikutnya silahkan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi teman-teman UMKM yang hadir pada acara Zoom kali ini, silahkan, saya harapkan bisa mendaftar yang kami share kemarin, itu nanti teman-teman mendapat gratisnya di bulan pertama ya, Mas Didi ya. Berikutnya untuk sesuai aturan yang ada. Jadi jangan di ini ya, eman-eman teman-teman UMKM, sekarang kita sudah tahu manfaatnya BPJS Ketenagakerjaan seperti apa. Kalau teman-teman tidak ikutkan, eman-eman ya, apalagi ini untuk ada subsidi untuk 1 bulan pertama. Itu Mas Didi ya? Iya, betul. Iya. Free 1 bulan pertama. Iya, dari siapa ini ya? Iya Pak, mau nanya, itu kan berarti yang link pendaftaran itu yang kemarin daftar untuk ikut acara ini, atau memang itu link pendaftaran yang lain? Ibu anggota
WA Upload Sleman belum kan ya? Sudah anggota? Sudah. Sleman. Iya, sebenarnya sudah kita share di situ, Bu. Mungkin belum baca semuanya ya. Nanti kita share lagi, Bu. Sudah kita share, ada yang tidak sama link. Saya jadi kemarin saya ngisi link itu untuk hanya mendaftar ini atau Acara ini, Bu. Acara hari ini. Iya. Berarti untuk acara itu nanti otomatis didaftarkan yang sudah daftar di link. Bukan, Bu. Bukan, karena ini untuk acara pendaftaran untuk acara Zoom. Oh, itu berarti beda lagi Beda, linknya. nanti ada link sendiri. Langsung ke Mas Didiknya. Itu Pak. Di chat sudah di share linknya. Iya. Iya Pak, terima kasih. Iya. Berikutnya Bu Teresia ya tadi ya. Bu Teresia silahkan. Bu Teresia ini untuk raise hand. Iya Pak. Maaf sebelumnya tadi saya ikutnya telat gitu mengikutinya. Mau nanya Pak, dulu saya pernah kerja di satu perusahaan ya. Lalu saya kan sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Terus saya sudah keluar dari perusahaan itu dan sekarang membuat bakery gitu. Nah, apakah saya harus mendaftarkan dengan nomor atau keanggotaan yang baru atau bisa meneruskan yang itu ya Pak? Ya, matur nuwun Pak. Baik, terima kasih Bu. Apakah bisa melanjutkan? Jadi yang di perusahaan lama, kalau misal Ibu mau mencairkan, itu bisa Ibu cairkan dan mendaftar secara mandiri. Karena Ibu sudah tidak bekerja di suatu perusahaan. Betul. Jadi Ibu masuk segmen bukan penerima upah atau pekerja informal. Tapi kalau misalnya usaha Ibu ini, bakery ini sudah memiliki anak buah, karyawan gitu ya, itu Ibu bisa mendaftarkan ke segmen yang penerima upah Ibu dengan teman-teman atau dengan karyawan Ibu, jenengan termasuk karyawan Ibu. Nah, itu bisa didaftarkan segmen penerima upah seperti dari tempat Ibu yang lama. Jadi Ibu bisa lanjutkan. Tapi kalau misal bukan penerima upah ini karena Ibu usaha sendiri, tidak memiliki karyawan, masih satu orang gitu ya. Jadi jenengan bayarnya. Ini ada yang cukup panjang, saya bacakan sesuai pertanyaannya aja. Izin bertanya, semisal saya akan ikut BPJS Ketenagakerjaan non penerima upah sebagai pelaku UMKM, sedangkan saya selain pelaku UMKM bidang kuliner juga sebagai pekerja seni non upah wedding musik. Apakah jika ingin ikut BPJS Ketenagakerjaan non penerima upah harus ikut dua, yaitu sebagai pelaku UMKM dan pelaku pekerja seni? Itu Mas Didik. Nah, baik. Tadi ada yang kelewatan ya terkait ini. Jadi untuk bukan pendaftaran yang di link itu, kami juga memberikan kolom untuk mengisi pekerjaannya ya, jenis pekerjaannya. Seperti pertanyaan ini tadi, jenengan selain seniman juga punya usaha UMKM. Untuk sekali daftar, untuk satu pendaftaran bukan penerima upah, itu jenengan diberikan pilihan dua, Pak. Jadi jenengan bisa mendaftarkan diri dengan pekerjaan berbeda kalau bukan penerima upah. Maksimal dua. Misal contoh ini tadi, dia bekerja di UMKM, dia memiliki usaha UMKM, kemudian dia bekerja di wedding sebagai seniman. Ini sekali satu bayar, misalnya 16.800, kedua pekerjaan itu tercover, Pak. Tapi kalau misal jenengan punya 3 jenis pekerjaan, tidak bisa. Hanya 2 aja. Maksimal 2 jenis pekerjaan. Jadi di link bisa dicantumkan kalau memang 2 pekerjaannya, silakan ditulis saja. Garis miring nanti pedagang, garis miring, seniman, itu bisa. Bayarnya cuma satu ya. Berarti bayarnya cuma satu, Mas Didik. J. Mas Didik sebenarnya ini di chatting dari awal tuh ada ini Mas, ada UMKM yang menanyakan tentang yang
share sebelumnya itu loh Mas. Sebentar Mas. Chat di awal. Iya sebentar saya carikan. Nah ini Mas, mungkin saya bacakan nggak apa-apa ya Mas dari Ros Bambu itu ya Mas. Selamat siang, kita pernah mendaftar kolektif tahun 2017, tapi tidak pernah ada tindak lanjut. Kemudian yang terakhir 2022 lewat Sibakul suruh kirim fotokopi KTP, tetapi belum ada follow up, hanya sekedar baca saja. Seperti itu Mas? Ya, jadi Sibakul, gini, ya. kalau misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, kolektif, berarti kan kolektif ini ada yang menjadi ininya ya, pengumpul datanya ya, kalau secara kolektif ini ya. Nah, kalau misal seperti itu, jenengan bisa bertanya ke Sibakul untuk meminta kartunya. Tapi kalau misal jenengan katakanlah kenapa tidak ada tindak lanjut, sebenarnya tindak lanjut itu kalau misal jenengan melalui kolektif, melalui Sibakulnya. Tapi kalau misalnya jenengan daftar sendiri, otomatis jenengan sendiri yang akan mengambil kartunya, seperti itu. Kalau misalnya tahun 2017 jenengan didaftarkan, terus bulan selanjutnya jenengan tidak melakukan pembayaran atau tidak melanjutkan, ya memang itu akan putus secara otomatis dan tidak akan ditagihkan, sehingga jenengan tidak ada piutang karena masa perlindungan itu hanya 1 bulan dari mulai pembayaran dilakukan. Seperti itu. Jadi bisa ditanyakan lewat Sibakulnya, Bu Ros. Oke, untuk Ros Bambu ya. Mas, ini ada pertanyaan tentang ini ya Mas, saya bacakan ya. Untuk mohon maaf Bapak, saya ikut BPJS tenaga kerja lewat perusahaan. Misal mau ambil dana BPJS tenaga kerja untuk modal kerja UMKM, bagaimana syaratnya? Kira-kira bisa tidak dan maksimal berapa persen? Itu Mas Didi. Sorry Mas, apa pertanyaan tadi? Mencairkan gimana? Dari Pak Sartiman ya. Mohon maaf Bapak, saya ikut BPJS tenaga kerja lewat perusahaan. Misal mau ambil dana BPJS tenaga kerja untuk modal kerja UMKM, bagaimana syaratnya? Kira-kira bisa enggak dan maksimal berapa persen? Oh, ya, jadi kalau jenengan bekerja di suatu perusahaan, jenengan bisa cairkan apabila jenengan sudah resign atau berhenti bekerja. Itu yang pertama, syaratnya. Jenengan pastikan jenengan sudah tidak terdaftar lagi di perusahaan. Yang kedua, kalau misal jenengan sudah memasuki usia 56 tahun, itu bisa mencairkan semuanya. Syaratnya, jenengan bikin surat, perusahaan bikin surat pernyataan bahwasannya jenengan masih aktif bekerja dan ingin melakukan pencairan dana JHT. Nah, jenengan bisa membuat surat itu, perusahaan ya yang ngeluarin ya, bukan jenengan ya. Seperti itu Pak syaratnya Pak. Kalau misal jenengan belum memasuki usia 56 tahun, memang belum bisa selama jenengan masih bekerja. Tapi kalau sudah memasuki usia 56 tahun dan masih bekerja di perusahaan tersebut, jenengan tinggal membawa surat pernyataan dari perusahaan bahwasanya jenengan ingin mencairkan dana JHT, tetapi jenengan dan sekarang masih aktif bekerja di perusahaan A, misalnya seperti itu. Oke, jadinya harus sudah nggak aktif ya Mas Didi ya? Iya, syaratnya itu tidak aktif bekerja dimanapun, kecuali ini ya mandiri ya. Kalau mandiri nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Ya, oke, itu Pak Sartiman ya. Pak Sartiman masih mengikuti atau mau ada yang ditanyakan langsung, silahkan. Atau teman-teman lain yang mau bertanya langsung, kami persilahkan ya. Bisa RSA. Persennya tadi ya, saya lupa. Persennya itu 100% kami kembalikan Pak, dananya. 100% dikembalikan ya. Oke Mas Didi, mungkin ada info tambahan dari BPJS Mas Didi. Oh iya, ingin saya tambahkan. Jadi kita tunggu datanya itu
maksimal kita akan mulai daftarkan itu tanggal 20 Februari ya. 20 Februari. 20 Februari. Jadi masih kami tunggu Mas Rahmat ini data teman-teman yang jadi belum kami daftarkan yang 12 orang itu. Mencapai kuota baru kita daftarkan secara bersama dan kemudian kartunya akan kami share bisa melalui Mas Rahmat nanti ya, atau bisa kita drop di Plut mungkin kartunya biar teman-teman bisa ambil di Plut kartunya nanti yang sudah mendaftar, atau bisa ambil ke kantor kami BPJS Tenagakerjaan, bisa seperti itu. Nanti kita putuskan atau diskusikan ya Mas Rahmat ya, baiknya gimana untuk kartunya, pengambilan kartunya seperti apa. Jadi kami masih membuka untuk pendaftaran secara gratis CSR-nya Seraput sampai dengan tanggal 23 maksimal ya. Mulai tanggal 23 kami akan cut, tutup pendaftaran, dan kami mulai daftarkan tanggal 23 tersebut. Jadi sekarang masih belum aktif ya teman-teman ya. Selama belum dilakukan pembayaran ini masih belum aktif karena kuotanya masih sedikit. Ini mumpung teman-teman manfaatkanlah hal yang ini, karena kita yang namanya bekerja yang kita carikan ketenangan dan kenyamanan ya. Ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja itu penting. Gitu. Iya. Baik, terima kasih. Betul sekali Mas Didi ya, teman-teman UMKM juga sudah tadi mendengar dari Mas Didi betapa pentingnya ini ya BPJS Ketenagakerjaan. Teman-teman kalau kita tidak pakai ya, apalagi yang sudah punya karyawan, silahkan untuk mendaftar dengan biaya terjangkau ya Mas Didi ya tentunya ya. Seperti itu. Baik, untuk teman-teman UMKM memang ada sedikit waktu, bisa untuk mau bertanya silahkan. Jadi nanti kita ini ya, kita sebarkan lagi Mas Didi yang link dari Mas Didi kemarin di grup Sobat Put Sleman ya. Teman-teman silahkan untuk mendaftar, dan ini dari Put Sleman ada linknya ya. Ya, nanti linknya nanti kita share untuk program BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Oke. Seperti itu Pak Didi, ada tambahan lagi? Kalau tidak mungkin kita ini ya, kita tutup untuk acara ini. Sekali lagi teman-teman UMKM silahkan untuk mengikuti informasi yang ada di grup Put Sleman ya. Apalagi yang sudah mendaftar hari ini silahkan, bahwa ada program khusus untuk bulan pertama, ada subsidi dari Sierra Food untuk kita semuanya, dan berikutnya sesuai aturan yang ada seperti itu ya. Mungkin seperti itu Pak Didi untuk acara hari ini. Ampun. Sangat jelas untuk kita. Nanti kita juga bisa untuk bertemu secara offline ya Pak Didi. Ya Pak Didi. Ada kata-kata penutup Pak Didi untuk acara on Zoom hari ini, Mas Didi? Wah, kata-kata penutup apa ini? Atau berpantun silahkan. Wah, ini sangat ini ya, spontan ya. Ya, kalau katanya salah satu pimpinan saya itu, kita itu sebenarnya mampu ya. Kita itu sebenarnya mampu. HP kita itu udah lebar-lebar semua. Tinggal rasa peduli kita aja yang akan perlindungan itu belum ada gitu. Jadi untuk teman-teman yang hadir di sini, mari sebenarnya ini sangat terjangkau teman-teman. Ini sangat terjangkau 16.800 dengan manfaat yang seperti itu tadi. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini ini perlindungan, dan ini jangan khawatir, kami adalah badan pemerintah. Jadi isu-isu yang beredar belakangan itu terkait asuransi mungkin jenengan bisa abaikan, karena memang kami secara undang-undang udah dibentuk, jadi benar-benar aman dan dijamin ya, karena ada undang-undangnya. Kami dibentuk berdasarkan undang-undang. Silakan dimanfaatkan, dan tetap jaga kesehatan ya, karena pandemi kayaknya ini gelombang ketiga informasinya sudah mulai ini lagi, dan tetap semangat dan tetap kreatif untuk teman-teman UMKM, sehat selalu dan sukses semuanya. Mungkin gitu, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Didi. Jadi teman-teman UMKM ya, tentunya kita tidak ingin ya untuk hal-hal yang tidak kita inginkan ya, tapi kita kan
namanya juga bekerja, keluar rumah ataupun kemana-mana itu kan ada resiko. Nah itu kan dengan resiko ini kita bisa nanti kita minimalisir, kita bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Moga-moga teman-teman yang di sini semua nanti bisa mendaftar, yang kita sampaikan untuk linknya yang di chat juga seperti teman-teman dari grup Food Sleman sudah kita berikan link dari Pak Didi ya untuk mengenai subsidi dari Serafood untuk bulan pertama. Mudah-mudahan teman-teman di sini selalu sehat dan juga jangan lupa ikut ini ya Pak Didi, Ketenagakerjaan Mas Didi untuk bisa hadir di acara Konrabi 18 hari ini. Nanti selanjutnya bisa untuk sesuai ini ya, tunjuk dari Bu Kabid UMKM kita bisa untuk langsung offline juga ya. Nanti untuk bisa menjelaskan teman-teman UMKM seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Didi. Salam untuk teman-teman BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga saya ucapkan selamat. Ya, saya ucapkan terima kasih sebenarnya untuk teman-teman UMKM, jaga selalu kesehatan untuk saat-saat ini, semoga selalu sehat selalu, sukses dalam bekerjanya, semakin maju dan jangan lupa untuk ini ya yang mengikuti info-info dari Food Sleman dan yang belum menjadi anggota di mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, kami harapkan teman-teman sekarang berikutnya bisa untuk mendaftar. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Kurang lebihnya dari kami Dinas Koperasi UKM Sleman dan juga Food Sleman. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.